Pemirsa, sidang ke-11 kasus hukum Ahok hari ini digelar dengan mendengar keterangan dari 3 orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Kita akan bergabung dengan Humaira Balkis dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Balkis, bagaimana jalannya sidang hingga sore hari ini? Sidang ke-11 untuk perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama hingga sore ini masih berlangsung. Sidang tadi sempat ditutup untuk sementara waktu selama 1 jam, sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi untuk istirahat. Agenda yang sedang berlangsung dari dalam ruang sidang saat ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli ketiga yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Muzakir yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari 2 orang ahli agama Islam yang juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka adalah Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah yang juga pengurus dari Majelis Ulama Indonesia, serta ahli agama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Miftahul Akhyar. Sedianya ada 4 orang ahli yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang ke-11 hari ini, namun ahli yang hadir hanya 3 orang, sedangkan salah satunya yaitu Abdul Khoir Ramadan, ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia, tidak dapat hadir karena sakit. Rory. Balkis, dari 3 ahli yang dihadirkan, keterangan apa yang didalami oleh Majelis Hakim? Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana, Muzakir tadi di dalam sidang memberikan keterangan atas peristiwa pidana yang diduga muncul saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebutkan kata Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dalam sidang, Muzakir diminta keterangannya untuk memberikan definisi dari penodaan dan juga penistaan. Untuk perkara ini, Muzakir mengatakan bahwa yang telah terjadi adalah sebuah penodaan sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh ketentuan hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP, tepatnya pada pasal 156A KUHP. Muzakir mengatakan pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu yang menyebutkan kata Al-Maidah ayat 51 telah memenuhi unsur sengaja untuk bermaksud melakukan penodaan agama karena saat itu Ahok menyampaikan pidatonya di muka umum kepada warga Kepulauan Seribu yang sepatutnya diketahui mayoritas beragama Islam. Rory. Terima kasih Humaira Balkis melaporkan langsung dari tempat digelarnya sidang kasus Ahok di Jakarta Selatan. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama hingga saat ini masih berlangsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Eva Wondo langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Eva, siapa saja saksi yang hadir dalam agenda sidang hari ini? Ya, Alka, sedianya 4 ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang ke-11 Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. 4 ahli ini yaitu 2 ahli agama dan juga 2 ahli pidana. Yang pertama adalah Miftahul Akhyar, kemudian Yunahar Ilyas, Abdul Khoir Ramadan dan juga Muzakir. Namun informasi yang kami peroleh ini hanya 3 ahli yang akan memberikan keterangan dan sudah dipastikan kehadirannya, yaitu Miftahul Akhyar, Yunahar Ilyas dan juga Muzakir. Namun salah satu ahli yaitu ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Abdul Khoir Ramadan, informasi yang kami dapatkan berhalangan hadir karena sakit. Dan saat ini sidang ke-11 kasus hukum Ahok telah memasuki mendengarkan keterangan ahli yang pertama. Ahli pertama yang diperdengarkan keterangannya adalah Miftahul Akhyar yang merupakan ahli agama dari PBNU. Alka. Apa sebenarnya keterangan apa yang ingin digali lebih lanjut dari Majelis Hakim dari ahli ini?
Ya Alka, tadi selama kurang lebih 2 jam ada sejumlah keterangan yang digali dari Majelis Hakim dan juga kuasa hukum Basuki Cahayapurnama kepada ahli agama Miftahul Ahyar. Beberapa poin yang digali tadi menanyakan mengenai pengetahuan dan juga pemahaman Miftahul Ahyar dalam kapasitasnya sebagai ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan juga dan juga kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Dan tadi dalam keterangannya ini Miftahul Ahyar menyampaikan bahwa terdapat unsur penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ini disampaikan oleh Miftahul Ahyar menyatakan bahwa ada niat dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilihat dari gestur Ahok saat menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada akhir September tahun 2016 yang lalu. Kemudian Miftahul Ahyar juga menyatakan ada kalimat yang terindikasi ini menodaikan agama, yaitu kalimat Ahok yang menyatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Tadi disampaikan oleh Miftahul Ahyar, kalimat ini terindikasi menodai agama Islam. Kemudian tadi pun disampaikan oleh ahli agama Miftahul Ahyar bahwa Ahok ini tidak berkapasitas untuk menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama ini merupakan atau masuk kategori penodaan agama. Dan saat ini sudah usai waktu Miftahul untuk memberikan atau menyampaikan keterangan di depan Majelis Hakim, dan saat ini sidang ke-11 Basuki Cahayapurnama ini tengah istirahat dan nanti rencananya akan dilanjutkan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Alka, kembali ke Anda di studio. Baik Eva Wondo, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda dari kantor Kementerian Pertanian. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dari 4 ahli yang dijadwalkan hadir, hanya 3 yang hadir dan memberi keterangan di persidangan. Terdakwa Gubernur DKI Jakarta Ahok kembali hadir dalam sidang kasus dugaan penodaan agama yang menjeratnya. 3 ahli dari JPU yang hadir yaitu ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Yunahar Ilyas, ahli agama Islam dari PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, serta ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta Muzakir. Sementara ahli hukum pidana dari MUI Abdul Khoir Ramadan tidak hadir di persidangan. Seperti sidang sebelumnya, pada sidang kali ini kuasa hukum Ahok kembali menyatakan keberatan dan menolak mendengarkan keterangan ahli dari MUI. Menurut kuasa hukum Ahok, ahli dari MUI akan cenderung tidak independen karena ikut mengeluarkan sikap dan pendapat keagamaan tentang penodaan agama. Namun kuasa hukum Ahok menerima keterangan ahli lainnya, termasuk ahli agama Islam yang dihadirkan dari PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Menurut kuasa hukum Ahok, semua keterangan sejumlah ahli yang telah dihadirkan JPU nantinya akan dikonfrontir dengan ahli-ahli yang dihadirkan pihak kuasa hukum Ahok untuk menjadi perbandingan bagi hakim. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama kembali digelar hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Marshalina Gita dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat siang Gita. Siapa sajakah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang ke-11 kasus penodaan agama hari ini, Gita? Selamat siang Widya, sebenarnya total ada 4 ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang.
Di auditorium Kementerian Pertanian ini baru tiga ahli. Ketiga ahli tersebut, yang pertama ada Yunahar Ilyas, merupakan ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Miftahul Ahyar, merupakan ahli agama Islam dari PBNU. Serta yang ketiga yang sudah hadir adalah Muzakir, merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Sedangkan untuk satu ahli lainnya yakni Abdul Khair Ramadan, sampai sejauh ini belum terkonfirmasi kedatangannya di auditorium Kementerian Pertanian. Sebenarnya untuk Abdul Khair Ramadan ini sudah diminta untuk hadir pada sidang ke-10 minggu lalu, namun karena pada sidang ke-10 minggu lalu ini tidak dapat hadir sehingga dialihkan menjadi hari ini untuk didengarkan keterangannya. Namun jika Abdul Khair Ramadan tetap tidak hadir dalam persidangan kali ini menandakan bahwa sudah 2 kali permintaan dari jaksa penuntut umum untuk mendengarkan keterangannya, namun Abdul Khair Ramadan tidak hadir. Dan untuk Abdul Khair Ramadan sendiri ini juga merupakan salah satu ahli yang ditolak oleh kuasa hukum, karena ahli ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk kuasa hukum menyatakan jika ada ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia, maka kuasa hukum menyatakan keberatannya karena menurut kuasa hukum, ahli dari Majelis Ulama Indonesia dinilai tidak independen dan tidak subjektif karena Majelis Ulama Indonesia lah yang mengeluarkan produk sikap dan pendapat keagamaan terkait dengan penistaan agama. Dan sejauh ini yang tengah didengarkan keterangannya di dalam ruang persidangan adalah ahli agama Islam dari PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar. Widya. Iya Gita, sudahkah ada hal menarik atau hal baru yang terungkap dalam sidang kali ini Gita? Sejauh ini yang ditanyakan oleh hakim kepada ahli agama Islam dari PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar lebih kepada apakah pendapat dari Miftahul Ahyar ini terkait dengan sikap dan pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyatakan bahwa sependapat dengan sikap dan pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI. Kemudian ditanyakan juga bagaimana terkait dengan pendapatnya soal surat Al-Maidah ayat 51 yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Miftahul Ahyar menyatakan bahwa dengan adanya kata dibohongi pakai ini mengindikasikan bahwa adanya penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, tidak hanya agama namun juga penistaan agama yang dilakukannya kepada ulama. Sejauh ini itu adalah beberapa hal yang ditanyakan dan juga digali oleh hakim. Kita masih akan terus menantikan seperti apa jalannya persidangan. Nantinya setelah Kiai Haji Miftahul Ahyar, maka akan ada ahli berikut yang didengarkan pernyataannya, yakni ada Muzakir. Ini merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta.